Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin. Shalom saudara,
Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita.
Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus,
Biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau beri yang terbaik sama Tuhan hari ini. Katakan, aku mau yang spesial. Aku mau yang spesial. Aku pingin Tuhan hadir. Pagi hari ini. Melawat aku. Rasa hausmu dan laparmu akan dipuaskan Tuhan. Dan kerinduanmu Tuhan akan buat engkau mengalami sesuatu yang berbeda. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Gini. Yang mainstream ya. Tutup matanya. Kita mau undang Tuhan pagi hari ini. Kita mau buat sesuatu yang spesial. Oh mulianya hadirat. Oh mulia. Diberkati
hadiratnya pagi hari ini. Roh Kudus, aku berdoa ada gelombang pengurapan turun pagi hari ini dalam ruangan ini. Sementara aku berdoa ada urapan yang sedang turun dari ujung ke ujung. In Jesus name. Tetap main. Tetap main. Terima kasih Tuhan. Bagi norobo santini bete-bete. Terima kasih Tuhan. Maki robo kohonomo santini bete. Nikmati hadiratnya. Haleluya. Maki robo shekuromo ndoro. Haleluya. Maki rababa shekini bete. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terus. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name. Jesus, I adore. Sementara aku bermasmur, urapanmu mengalir sebaliknya. Pagi hari ini kami berikan korban syukur. Naikkan mazmurmu. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Tuhan, aku minta sesuatu yang spesial pagi hari ini. Jamah setiap orang dalam ruangan ini.
Mereka butuh dipenuhi roh-Mu Tuhan pagi hari. Mereka butuh dilawat Tuhan. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini untuk kami nyembah. Hei, nyembah. Nikmati hadirat-Mu. Sementara aku berdoa, ada gelombang pengurapan sedang mengalir. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Terus aku berdoa sebelah sini Tuhan, jamah mereka. Tuhan, jamah orang-orang ini di dalam ruangan ini. Sekarang pengurapan sedang turun lebih kuat lagi. Nikmati Tuhan pagi hari ini. Angkat suara mulai sebanyak. Nikmati Tuhan, tetap main ya, tetap main jam. Kamu pakai string nih, pakai string kemana? Dikencangin string. Terus nikmati Tuhan hadiratnya. Aku berdoa semakin kuat dalam ruangan ini. Nikmati Tuhan. Kita mau minta sesuatu yang spesial. Untuk yang sudah kering ingin ngalami Tuhan. Mulai minta sesuatu sama Tuhan, memenuhi hidup. Sekarang pengurapan itu turun. Now, in Jesus name. Jamah Tuhan. Terus. Tuhan jamah. Orang-orang yang haus dan lapar ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami minta roh hikmat wahyu
hikmat, wahyu, dan pengertian mengalir memenuhi hidup kami dalam nama Yesus. Sekarang buka matanya. Rasain apa? Kalau kamu haus dan lapar, silakan duduk. Kalau engkau haus dan lapar akan Tuhan, rasa haus dan laparmu itu akan bisa nyedot hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen ke gereja hanya melakukan rutinitas agamawinya tanpa memiliki rasa haus dan lapar. Dia pikir kalau hari Minggu saya mesti ke gereja. Kalau ke gereja rasanya tertuduh. Kalau hanya sekedar ibadah seperti itu, hidupmu tidak akan pernah berubah dari tahun ke tahun. Tambah buruk, tambah jelek. Kata orang Surabaya, benceno, nyebelin. Kelakuannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bahkan malah sukanya gegeran berantem. Kalau kita cari Tuhan, yang kita persembahkan dulu adalah hati kita ini untuk Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Kalau fokus hatimu sama Tuhan, engkau akan ketemu Tuhan. Amin. Kalau engkau ketemu Tuhan, engkau akan dapat semuanya. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar. Saya biasanya bawa pemain keyboardnya pergi ke Australia. Tapi oke, coba terus. Enak ya, nyembah ya. Coba Bapak Ibu nyembah enak. Amin. Kalau nyembah ngerasain hadirat Tuhan, siapa yang ngerasain hadirat Tuhan pagi ini? Enak kan? Ada lagu lama. Kamu kayaknya nggak tahu ya. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. Kamu kok diem aja? Yo, kamu pakai itu kan lebih enak. Bapak Ibu, kalau kita nyembah, kita tiap hari nyembah, bergaul dengan Tuhan. Nyanyian itu bisa menghadirkan urapan. Saya kan suaranya kan cenderung sember dan seperti kalau pengguan yang diseret terkait. Nggak bagus-bagus banget ya. Tapi ketika kita nyembah, ada kuasa Tuhan yang mengalir lewat nyanyian. Bapak Ibu juga bisa lakukan ini di rumah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau setiap hari bergaul dengan Tuhan. Hadiratnya itu nempel dengan hidupmu. Kamu pergi kemana saja, hadirat itu nempel dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup. Hidupmu pasti memberi damai. Ini penting sekali. Banyak orang Kristen tidak membawa hadirat Tuhan. Hadiratnya nyebelin orang lain. Hadiratnya ngeselin orang lain. Harusnya kemana-mana kita pergi membawa hadirat Tuhan. Kamu ngobrol dengan orang lain. Kamu ketemu dengan orang, ngopi mungkin, cerita banyak hal, cerita tentang hidupmu. Orang lain bisa merasakan hadirat Tuhan yang manifestasi yang di dalam kita. Baru hidup jadi dampak bagi orang lain. Alkitab katakan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Sebab Tuhan adalah Allah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukankah kita semuanya sudah lahir baru? Dan kalau orang sudah lahir baru, diberikan roh yang baru dan hati yang baru loh. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 27. Roh yang lama digantikan jadi roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan loh. Amin. Dan Tuhan berikan hati yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah. Dia nggak bisa tinggal pada pribadi yang najis dan kotor. Makanya kita harus mengalami kelahiran baru dulu. Amin. Kalau kita nggak mengalami kelahiran baru, bagaimana mungkin Tuhan tinggal di dalam hati? Bapak Ibu bisa bayangkan, roh Tuhan yang powerful dan dahsyat itu tinggal dalam hidupmu. Powerful nggak hidupmu sekarang? Amin. Harusnya powerful. Yes. Baru digenapi tadi apa yang dikatakan tadi. Kemana engkau pergi ada hadirat Tuhan. Hidupmu menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup. Agak shock yang dengerin khotbah saya. Ini khotbahnya baik-baik, manis-manis. Dia mengundang saya, khotbahnya teriak-teriak, marah-marah. Apalagi dengerin YouTube saya isinya marah-marah. Saya mau kasih makanan steak yang buat hidupmu kenyang. Yes.
Saya nggak mau kasih gula-gula, nanti kamu diabetes rohani nanti. Bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan memberi dampak bagi banyak orang. Karena hidup kita harusnya memberi dampak bagi banyak orang. Karena di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Yakin nggak roh Allah dalam hidupmu? Bayangkan kalau setiap hari kita bergaul dengan roh Tuhan, nempel sama roh Tuhan, kok sama seperti yang kamu sembah loh. Manifestasinya, kuasanya, perkataannya, tindakannya harusnya sama seperti Tuhan. Karena orang yang sudah lama di gereja, harusnya karakter, sikap, tindakan, perbuatan kita sama seperti Kristus. Sudah sama belum? Coba tanya istrinya. Tanya suamimu. Kamu melihat siapa? Setiap hari di rumah kamu melihat Yesus atau melihat siapa? Harusnya melihat Yesus ini. Tapi kalau hari ini engkau belum mengalami kemerdekaan di dalam jiwamu, kau mesti ngerti kefirman, ngerti kebenaran. Kebenaran yang kamu ngerti, kata Yohanes, akan memerdekakan hidup. Kita kan sudah mengalami kelahiran baru. Yang lahir baru itu adalah roh kita. Manusia itu ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Ngerti nggak sampai sini? Yang dilahirkan baru adalah manusia roh kita. Manusia roh kita itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Do you mudeng or not? Yang ngerti batu dulu. Kata ini. Yang baru manusia roh kita. Makanya dia jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tetapi jiwamu itu perlu disempurnakan setiap hari. Jiwamu itu apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Ini yang mempengaruhi hidup kita. Ini yang seringkali mempengaruhi kita. Dan jiwa ini selalu nyeret kita pada perbuatan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang perlu namanya pikul salib sangkal diri mati kaki. Rajin dengerin khotbah saya sering kali ngomong. Engkau harus pikul salib sangkal diri mati kaki. Di area mana? Jiwa tadi. Pikiran kita yang tak selaras dengan Tuhan seringkali. Siapa yang suka mikirin yang jelek? Ayo. Padahal Tuhan suruh kita mikirin perkara-perkara ilahi kan? Filipi 4 ayat 8 kan? Tapi seringkali masalah sedang terjadi, kita mikirnya kejauhan. Sampai gak bisa tidur, gak doyan makan. Siapa pernah ngalami? Dia ngomong pernah ngalami. Makanya bisa khotbah. Belum terjadi kita pikirin loh. Padahal yang kita pikirkan harusnya janji Tuhan. Yang punya suami, angkat tangan. Yang punya istri, angkat tangan. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak melihat kelemahan pasanganmu? Terus biasanya apa yang diomongin? Ayo, kok kudus suci semua, tak bercatat jelas kan di sini. Yang sering kita omongin ketika melihat kelemahan pasangan kita adalah hal yang jelek, betul Pak? Terus kita omongin, perkataan. Terus kita pikirkan, loh kamu nikah sama kamu kok bertahun-tahun belum berubah ya? Udah nikah 20 tahun, 30 tahun, kamu tetap sama, gak ngerti perasaanku, gak ngerti hatiku. Punya kelemahan diomongin. Yang harusnya kita omongin bukankah janji Tuhan atas pasanganmu? Kalau dia gak romantis, kamu omongin setiap hari, honey, sugar, madu, gula. Ayo kamu setiap hari, kau harus romantis. Yang kita omongin seperti itu, betul Pak? Yang kita omongin adalah janji Tuhan harusnya. Tapi realitanya karena kita gak selaras dengan firman Tuhan, di area pikiran tadi loh yang perlu dipulihkan dulu. Banyak orang Kristen bertahun-tahun Kristen, lahir baru duduk di gereja, tapi pola pikirnya seperti orang dunia, cara pandangnya seperti orang dunia. Di daerah gak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Sama suami istri kerjanya berantem, gegeran. Ada yang ketawa pasti suka berantem ini kelihatan. Wah, ini harus mati daging. Saya hari ini saya mau ajak Bapak Ibu ketawa sambil mati daging. Katakan amin. Pikiran kita, perasaan ini ibu-ibu nih yang biasa feeling. Pikir, aku rasa. Terus biasanya kalau orang dikuasai perasaannya, orang itu gampang tersinggung, gampang sakit hati. Ada yang pernah mengalami kayak gitu? Gampang tersinggung. Mengharapkan suaminya melakukan segala sesuatu tanpa ngomong. Dipikir suaminya Tuhan. Ya mana bisa, suamimu bukan Yesus. Semakin kamu harapkan suamimu seperti Yesus, kamu dapat dia seperti Yudas dan kamu akan kecewa. Justru kamu tunjukkan bahwa kamu harusnya menjadi orang yang seperti Yesus dulu. Pikiran kita, perasaan kita itu harus selaras dengan firman.
Kalau ini nggak kita taklukkan, nggak beres di hadapan Tuhan, kita sering terjebak dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kita nggak bisa Pak Gembala aja, Gembala karena sibuk kan, salamin tanganmu, kamu pulang bisa cemberut marah. Dia nggak peduli sama saya. Mau dia lagi sibuk loh. Perasaan ini kan harus dikontrol, betul apa nggak? Siapa yang gampang tersinggung di tempat ini? Oh, saya lekeker dulu. Wah, ini kudus suci semua yang bagian sini. Coba lihat ibu-ibunya. Dengerin baik-baik kok yang gampang tersinggung. Kamu sebenarnya tersinggung gara-gara apa sih? Karena pingin orang lain melakukan sesuatu yang seperti kamu harapkan dan ternyata mereka tidak lakukan seperti yang kita harapkan. Betul apa enggak? Akhirnya kita langsung bermuram jurja. Nggak tahu perasaanku, siapa yang tahu perasaanmu, perasaan dalam kamu? Kamu mesti ngomong dulu dong. Seringkali salah prasangka kan dengan pasangan hidup kita. Kok dia nggak peduli aku ya? Ya kamu seringkali istri saya itu. Ayo kita makan, ya. Tapi dia diem aja. Loh diem aja kita biarin toh. Tapi lama-lama kok dia mukanya agak berbeda. Wah saya harus buru-buru, ayo kita keluar makan. Dia pikir saya ini Yesus, ngerti semuanya kan nggak ngerti, nggak bisa. Seringkali ibu-ibu kan seperti itu kan, nuntut suamimu seperti Yesus semua kan? Nggak ada ya gitu. Halo? Yang gampang tersinggung, sekarang mulai belajar diam. Karena semua orang bisa menyenangkan hati kita. Dan jangan pernah kau berusaha merubah pasanganmu seperti yang kamu mau. Siapa yang pernah berusaha merubah pasangan hidupnya seperti yang dia mau? Ini kok kelihatan baik-baik saja ya? Siapa yang mengharapkan pasangannya seperti yang dia inginkan? Ternyata yang didapati tidak kan? Biasanya ngapain? Marah nggak? Kita tuh nggak bisa merubah pasangan kita. Saya mata kita biru, rambut kita berubah jadi merah, pasangan tidak akan pernah berubah. Yang berubah, ada rambutnya merah. Yang perlu kita rubah itu adalah diri kita di dalamnya. Ngerti nggak? Pikiran, perasaan, dan kemauan. Kemauan kita nggak suka Tuhan. Siapa yang berdoa, pingin doa, pokoknya hari ini aku mau doa. Tiba-tiba semua tuh, amin 3 jam yang akan datang malah. Tidur. Siapa yang pingin puasa banget. Tapi baru keluar kamar, ada bau harum, enak. Aku ayah nggak makan 2 hari, laparnya luar biasa. Betul nggak? Pernah ngalami nggak? Karena yang di dalam jiwa ini nggak suka dengan kebenaran. Dan kita harus pulihkan ini, selaraskan dengan firman. Kalau yang di jiwa ini ngontrol hidupmu, engkau menjadi orang yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Dan jangan pernah berharap hidupmu akan dipakai Tuhan. Justru akan dipakai setan. Kita kan seringkali terjebak di area sini kan. Jiwa kita ini harus pulih, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya Alkitab katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Baru tubuh kita disempurnakan waktu nanti kita ketemu Tuhan. Kita akan pakai tubuh kemuliaan. Nah selama tinggal di bumi ini, kita belajar firman seperti ini, kita itu perbarui di area jiwa ini loh, yang perlu diselamatkan, diselaraskan dengan firman, supaya kita didapati menjadi orang yang sejalan seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kalau jiwamu nggak diselamatkan, jiwa ini akan mengontrol, membuat kita jatuh di dalam dosa. Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita harus takluk dan tunduk kepada firman. Ini akan takluk dan tunduk kalau engkau kuat secara roh, bertumbuh ke arah Kristus. Kalau rohmu kuat di dalam Tuhan, kamu bisa ngatur pikiranmu, perasaanmu. Oh ini gak sesuai dengan firman ini, saya harus jalankan sesuai firman ini. Ini nih menyakitin hati Tuhan yang aku gak mau lakukan nih. Perkataanku ini jelekin orang nih, nyakitin orang lain dan nyakitin hati Tuhan. Ini gak benar nih. Pikiranku yang gak selaras dengan Tuhan, meski ditaklukkan oleh Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Itu kalau tidak seperti itu, jangan dipikirin, jangan dikatakan, jangan dilakukan. Nanti kalau kamu nggak bisa kendalikan pikiranmu, perasaanmu, dan kemauanmu, manifestasinya akan manifestasi lewat ucapan dan tindakan. Berapa banyak orang seringkali ngomong sembarangan, setelah 5 menit ngomong lupa. Ternyata yang diomongin sakit hati, sekarang tajamnya bukan main.
Berapa banyak pasanganmu seringkali terluka dengan kata-katamu? Dan setelah itu 10 menit kemudian kamu lupa. Kita bisa bertindak seperti itu loh. Dan kita nggak sadari apa yang kita lakukan. Ternyata banyak melukai orang. Kalau hidup kita kan dipanggil untuk jadi berkat, betul loh Pak? Amin? Bukan untuk jadi batu sandungan. Hidup kita akan jadi batu sandungan kalau kita nggak bisa kontrol di area emosi tadi loh, di area jiwa ini loh. Ini yang perlu terus didewasakan di dalam Kristus. Makanya kita perlu belajar firman. Bapak Ibu datang ke ibadah ini bukan melakukan rutinitas agamawi. Engkau ingin ketemu Tuhan. Engkau ingin belajar firman. Firman yang kamu ketahui, kata Alkitab, bisa membuat kamu merdeka dan mengambil keputusan yang benar. Makanya kalau sudah pelayanan, ikut Tuhan, ke gereja bertahun-tahun, tapi karakter yang tidak berubah, perlu dipertanyakan, itu ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang perlu diperbaiki. Harusnya kita nyembah Tuhan, kita akan menjadi sama yang seperti yang kita sembah. Menjadi sama seperti Kristus. Kalau kita nyembah diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang egois, sombong, belagu, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihati, gampang tersinggungan, gampang marah, semaunya sendiri. Engkau nyembah setan, kelakuanmu kayak iblis. Yang menjadi masalahnya Tuhan seperti apa? Siapa yang kamu utamakan dalam hidup? Harusnya Tuhan jadi yang utama dan terutama. Setelah Tuhan kau jadikan yang utama dan terutama. Kau setiap hari berjalan sesuai firman. Perasaannya nggak sesuai firman, dilurusin, berubah. Tahu nggak Bapak Ibu, caranya membentuk Tuhan di dalam hidup kita adalah lewat proses. Katakan proses. Permukaan. Nanti permukaan. Kita tuh harus diremukkan dulu. Kan ada orang yang sombong kan? Orang sombong tuh biasanya lupa kalau dirinya sombong. Gak sadar kalau dirinya sombong. Pernah ngalami gak? Yang ngomong pernah ngalami. Suka jalannya. Orang sombong tuh biasanya ya antibodinya lemah, gampang pilek. Tahu gak kenapa? Jalannya kan dongak terus. Kalau hujan kemasukan air ya, pilek dia. Orang sombong. Biasanya orang-orang kayak begini nih, karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Nggak taunya orang-orang kayak begini malah jadi batu sandungan. Betul loh Pak Kak? Kita tuh butuh Tuhan dalam segala hal. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Dan Tuhan mau remukkan kita sampai kedalaman batin kita. Bapak Ibu kalau dengerin khotbah saya di YouTube ya, cari di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe. Jadi ini baik-baik. Selama tahun 2022, saya selalu khotbah pikul salib sangkal diri mati tadi. Karena tanpa ini, kita nggak bisa menaklukkan yang di dalam sini ini, pikiran kita ini. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa pelayanan, yang khotbah bisa khotbah, yang main musik bisa main musik, tetapi tetap kelakuannya, tindakannya, pola pikirnya, gaya hidupnya seperti orang dunia. Nah itu yang mau diremukkan Tuhan, dimatikan semati-matinya. Lewat namanya proses, katakan proses. Saya nggak khotbah tentang berkat dan kelimpahan. Ikut Tuhan ujungnya pasti berkat dan kelimpahan. Tapi Bapak Ibu suaranya berkat atau apa? Sukanya proses, katanya bisa. Tapi ujungnya kau akan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada pendeta ngomong kok Tuhan, kok omongan rame, kau akan diberkati. Bohong itu pendeta. Ujungnya akan diberkati. Selama kamu jalan sama Tuhan, kau mengalami proses permukaan. Karena Tuhan mau selaraskan pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan kok. Dan kita harus mengalami proses itu supaya kita bisa dibentuk seperti yang Dia mau. Karena kita seringkali kan dablek kan, nyeyelan kan, maunya sendiri kan. Mentang-mentang kita punya pengalaman, mentang-mentang punya duit, mentang-mentang punya jabatan, wes pokoknya jalan aja. Gak taunya di tengah jalan kebentur tembok seringkali. Karena kita merasa kita tidak perlu Tuhan lagi. Padahal kita butuh Tuhan dalam segala sesuatu. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau kita ngotot terus, nanti akan kebentur tembok. Ngapain kita mesti kebentur tembok kalau kita bisa jalan sama Tuhan? Makanya ngikutin jalan sama Tuhan. Lewat namanya pada mulut. Tahu Bapak Ibu, setelah orang diberi Roh Kudus, setelah Yesus diberi Roh Kudus dibawa mana? Ke mall, ke kota, ke
padang gurun. Makanya ini harus suka tidak suka semua orang Kristen harus mengalami ini. Ini adalah tempat peremukan, di mana kita akan diberesin hati kita. Siapa yang hadapin masalah hari ini? Ada yang punya masalah nggak? Ada yang punya utang? Ya di sini kayaknya makmur sejahtera. Di sebelah sana juga ya. Dengerin baik-baik. Kalau kamu punya masalah, kamu menghadapi tekanan, himpitan, tahu nggak artinya apa? Tuhan sayang sama kamu. Terus kita disuruh senyum dan bahagia. Kata Petrus. Lu ada ayatnya, saya nggak sebutin aja. Kok kelihatan nggak percaya itu? Karena lewat proses dan masalah, kita sedang dibentuk Tuhan, dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Makanya kita harus bahagia. Yang dilihat bukan masalahnya, dilihatnya janji Tuhan. Dan sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Waktu mengalami proses, himpitan, tekanan, persoalan, dan hutang yang gede, tadi saya cerita Pak Gembala, kita pernah mengalami proses yang luar biasa. Tuhan tuh mau hati kita. Waktu mau mengalami persoalan, ribut, gegeran, berantem, selisih paham dengan orang lain, sebenarnya Tuhan mau hatimu. Katakan Tuhan mau hati saya. Tuhan mau hati saya Sepenuhnya. Supaya Dia bertata, berkuasa. Dia harus bertata, berkuasa sepenuhnya dalam diri kita. Diri kita sendiri makanya harus mati setiap hari. Pikul salib, sangkal diri, mati sakit. Kalau tidak tadi, pikiran perasaanmu yang kontrol dan mengendalikan. Makanya lewat proses tadi, sikap kita harus benar di hadapan Tuhan. Responmu benar, engkau lulus ujian, engkau naik level. Waktu kau gegeran sama suamimu, responmu salah, terulang lagi kan? Siapa yang bikin kesalahan berulang-ulang? Ayo. Kenapa kamu belajar dari kesalahan itu? Karena dablet loh. Agak ngeyelan kan? Kata orang Surabaya mokong. Mokong itu udah dikasih tahu, ngeyel terus. Kita harus belajar dari kesalahan. Dan jangan pernah lari dari masalah. Kau lari dari masalah, kau menghindari. Nanti kamu Yunus. Kalau masuk ke ikan yang gede bagus, kalau masuk ikan teri urusanmu ini nih, kesedap nanti. Jangan pernah lari dari masalah. Kalau ada masalah terjadi yang kamu hadapin hari ini, artinya Tuhan mau hatimu, bukan yang lain. Yang gegeran dengan suami, samperin suamimu. Aku bahagia punya suami kayak kau, luar biasa. Bangga loh. Kamu tuh tanggung jawab, cinta dan romantis. Ada suami yang istrinya agak kelebihan kata-kata, alias bawel. Ngomong sama istrimu ngomong begini, sayang, cinta, gula, madu, honey, sugar, rayon, pulau kelapa, aku bangga punya istri. Bahwa itu penuh hikmat, pengertian dan pengetahuan. Suatu hari gua akan dipakai jadi hambatan roti, jadi khotbah yang luar biasa. Yang diomongin kan begitu. Kalau kita ngomong begitu, kita bisa mengendalikan perasaan kita. Siapa biasanya yang tersinggung langsung marah? Anak-anak muda di sini, yang di sini saya mau tanya dulu. Kalau nyetir dipotong, tiba-tiba kamu langsung wah! Pernah ngalamin gak nih? Pernah. Sekarang kalau mau pingin marah, berdoa dulu pada Tuhan. Tuhan boleh marah kamu. Tuhan, aku boleh marah apa enggak? Kasih jeda dulu waktu. Jangan mudah bereaksi. Kalau kamu mudah bereaksi, kok gak bisa kendalikan diri. Kamu dikendalikan oleh jiwamu, perasaanmu, kemauanmu yang ngontrol. Terus nanti kalau udah marah, yang dimarahin sakit hati. Biasanya Roh Kudus setelah kita marah kan tegur kan. Siapa yang pernah mengalami hal yang melakukan hal yang bodoh, terus setelah 5 menit atau 10 menit Roh Kudus ngomong, kamu tadi ngapain? Pernah mengalami kayak gitu? Siapa yang ngalamin? Rasanya kan malu sama Tuhan kan? Terus kok begitu kok masih melakukan terus? Sekarang harus mau belajar. Makanya kalau mau bertindak, ngomong dulu sama Tuhan. Tuhan, aku boleh marah apa? Tuhan, boleh gak aku kesal sama istri? Tuhan, boleh gak aku marah sama suami? Boleh gak aku marah sama pembantu, sama sopir? Boleh marah gak sama aku? Nanti Tuhan ngomong, ya marah oh. Nanti kamu urusan lo sama aku. Urusanmu sama Tuhan lebih ruwet. Kalau kita ngawur, kita berurusan dengan Tuhan, urusannya ruwet tuh malah diremukkan. Kalau ngadepin masalah, jangan pernah lari dari persoalan. Hadapin tantangan itu. Kalau engkau lari,
punya tetangga yang cerewet bawel parkir mobil sembarangan. Ah, males lah aku pindah aja ke Pik. Aman, dekat laut. Ternyata di sana ketemu tetangga yang modelnya sama. Gawat nih. Bagaimana kalau kita ke Kalimantan aja? Kita bikin rumah di dekat kebun sawit. Kamu ke sana nanti ketemu ular. Ular masih sering ke rumah ya ini. Terus kamu pindah ke kutub, kamu ketemu beruang yang sama. Kenapa? Yang diurus itu hatimu, bukan masalah orang. Tapi kita seringkali kalau ngadepin masalah, kita langsung tuding. Di sini ada pasar hewan nggak sih? Dari mana ya? Jakarta nggak ada pasar hewan ya Pak? Langsung beli kambing warnanya hitam. Penting nggak ini? Kayaknya nangkep ya. Dari kambing hitam. Dari kambing hitam. Gara-gara dia, gara-gara kamu. Apalagi suami istri itu, gara-gara kamu. Dulu kita ya, sering ya. Dulu. Sekarang tidak. Nah ini coba kamu lihat Google Map atau Waze. Jalan di mana? Ternyata ditunjukin jalan macet. Saya biasa langsung mama. Sekarang udah biasa. Sekarang udah jalan mobil kan? Kita nggak pernah ribut, kita mesra. Dan orangnya, loh istri saya ketawa loh. Saya kan ceritain. Karena saya itu diurusin Tuhan selama 5 tahun loh. Saya ngalami bangkrut. Kita punya bisnis habis ninggalin utang gede. 5 tahun, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021 bulan November kita mengalami pemulihan. Diremukkan. Ketika diremukkan saya responi dengan baik. Istri saya responi dengan baik. Ternyata Tuhan mengurusin hati saya. Motivasi yang di dalam, sikap hati yang di dalam. Dulu sukanya mata duitan. Yang dikejar pokoknya begini, keuntungan diri sendiri. Sekarang belajar nyenengin hati Tuhan. Tuhan mau apa ini? Tuhan itu mau urusin yang di dalam kita ini. Supaya kita ini didapati menjadi orang yang selaras sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu itu sampai kapan nih? Oh udah telat. Ini baru setengah khotbah. 11 ya? 11:15 ya? Ya wis ya, bentar lagi selesai. Katakan jangan dong. Jangan dong. Saya mau sebentar lagi selesai nih. Jangan dong. Sayang sama saya semua ini. Tuhan remukkan kami, benar-benar diremukkan sampai kita gak punya uang. Semua emas waktu sarjana kita jual. Mobil jual, semuanya jual, mengalami titik terendah. Sampai saya nggak ngerti apa-apa yang harus saya lakukan. Benar-benar utangnya gede, diteleponin bank, diancam bank, sampai aset kita mau disita bank, ditempelin di bank. Besok 2 minggu kemudian kalau kok nggak bayar, disita bank. Mau didatangin orang hitam yang gede-gede kan? Gimana ini? Tahu nggak? Saya ngapain? Istri saya setiap hari nyanyi lagu. Mana itu lagu?